Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mereview jurnal yang berjudul A Case Study on Auto-Socialization in Online Platforms, MSc in E-Learning and Organizational Change, Aalborg University, CPH, Denmark, PhD stud in SPE DTU, Technical University of Denmark, Lars Agard Kirkeby, oral presentation from International Journal of Managing Information Technology, or IJMIT, Form 9, number 1, February 2017. In Management Information Technology, class of Magister Information Technology in Raharja University, the lecturer is Associate Professor Dr. Albahra S.Com, M.Com, email albahra@raharja.info, and the presenter is, my friend is Frama Yenti, and my name is Linda Evan Englista. Di sini kita akan membahas pertama dari abstract, introduction, research, method, result and discussion, summary, dan terakhir yaitu comment of the journal. Pertama yaitu abstrak. Teori sosialisasi otomatis adalah teori sosialisasi yang diperkenalkan oleh Profesor Psikologi Swedia Emeritus Lars Dencik dari Roskilde University Center tentang bagaimana manusia bersosialisasi berusaha menjadi bagian dari kelompok dengan menggunakan taksonomi dalam 3 tahap. Meskipun teori ini didasarkan pada sosialisasi di kalangan anak di bawah umur, manusia dewasa menggunakan sosialisasi otomatis untuk menavigasi kehidupan sehari-hari mereka dalam semua aspek interaksinya, termasuk komunikasi, kolaborasi melalui platform online, seperti media Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan berfokus pada aspek sosialisasi otomatis dalam konteks online, dimungkinkan untuk menjelaskan mengapa platform online misalnya Facebook, World of Warcraft begitu sukses dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengunjung atau audiensnya yang stabil, dan mengapa platform lain seperti platform pembelajaran itu sedikit dan platform itu menawarkan pembelajaran dalam skala besar seperti MOOC yang menghadapi tingkat putus sekolah di 80-90%. Kata kunci di jurnal ini yaitu auto-socialization, MOOC, online platforms, online education, e-living, and e-learning. Selanjutnya yaitu pendahuluan atau introduction. Proses sosialisasi yang tersedia dalam konteks online, yaitu teori sosialisasi otomatis, didasarkan pada pengamatan anak-anak bayi yang dalam upaya mereka untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok yang mengenai pemahaman umum tentang sosialisasi didasarkan pada anak-anak perlu disosialisasikan oleh orang lain, tidak berperan aktif dalam perkembangan ini. Teorinya seperti yang disebutkan, berdasarkan bagaimana individu menjadi bagian dari kelompok individu atau kelompok karena kontemplasi dan tiruan yang signifikan lainnya. Dalam kelompok, jika ditiru, individu akan sesuai dengan nilai grup dan dengan demikian menjadi bagian dari kelompok tersebut. Teori menunjukkan taksonomi sebagai berikut, yaitu kontemplasi, imitasi, konformasi. Dalam konteks online, pusat teori proses imitasi dilakukan melalui kontemplasi, imitasi, dan konformasi. Proses imitasi dilakukan melalui representasi yang signifikan lainnya. Representasi ini diungkapkan dalam gambar pemberitahuan daring,
teks dalam bentuk salam atau introduction, pembaruan, instruksi umpan langsung, misalnya dalam menawarkan penggunaan orientasi, dasar imitasi, penggunaan akan dapat menilai sesuai dengan taksonomi sosialisasi otomatis, yang mana untuk melanjutkan upaya sosialisasi atau untuk membatalkan upaya dan memulai kembali taksonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Framayanti. Framayanti, dipersilahkan. Presentation of hypothesis, penyajian hipotesisnya yaitu individu manusia bersosialisasi di dunia digital menggunakan taksonomi. Sosialisasi otomatis terdiri dari 3 bagian, yaitu konsentrasi, limitasi, dan informasi. Selanjutnya, studi lapangan, yaitu platform komunikasi dan kolaborasi online dalam strategi komunikasi. Perusahaan bertujuan untuk membuat forum online, di mana forum ini mengimplementasikan memberikan data tentang upaya sosialisasi menurut teori Lars Danzig tentang sosialisasi otomatis dalam studi kasus ini. Selanjutnya, tujuan. Implementasi Yammer diperbaiki untuk menciptakan pemahaman dari taksonomi, terutama arti penting taksonomi dan bagaimana representasi signifikan sedang dilakukan di lingkungan online. Selain itu, implementasi Yammer menunjukkan jika asosiasi yang ditempatkan akan meniru dan akan menjadikan bagian dari perusahaan organisasi penelitian klinis dan menolak proses imitasi dan menolak upaya sosialisasi sepenuhnya. Selanjutnya, metode tentang penerapan platform Yammer yang di organisasi penelitian klinis North CRO tentang implementasi platform Yammer dengan menggunakan wawancara kualitatif sebelum dan sesudah interview. Analisis tematik yang digunakan untuk mengamankan tema proses dan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan membahas tema analisis budaya dan untuk menggunakan nilai-nilai yang signifikan dalam IRA. Selanjutnya, hasilnya. Studi kasus menunjukkan bahwa rekan-rekan yang memiliki alasan individu dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial untuk tidak meniru tanda-tanda yang lainnya dari CRO lingkungan platform online, karena itu upaya sosialisasi dengan memperkenalkan Yammer ke perusahaan ditolak. Selanjutnya, analisis budaya organisasi dari basis imitasi orang lain yang signifikan mengungkapkan bahwa rekan yang diganti tidak berbagi nilai inti dari organisasi sebagai staf kantor negara Denmark, sehingga tidak meniru nilai yang signifikan. Selanjutnya, diskusi mengapa sosialisasi. Presentasi putus sekolah pada tahun 80 sampai 90-an terjadi di berbagai perbedaan budaya, melalui berbagai budaya pembelajaran dan melalui disiplin umum. Satu-satunya penyebab umum tampaknya adalah proses sosialisasi manusia dan bagaimana terjalin dalam kehidupan manusia, bagaimana manusia menjalin kehidupan dan bagaimana mereka berhubungan dengan sesamanya. Selanjutnya, apakah sosialisasi sebuah dorongan? Semua manusia membutuhkan entitas lain dalam kehidupannya. Komunikasi dasar pertama dari anak adalah meniru ekspresi wajah dan yang sesuai dengan suara pengasuhnya. Pengalaman individu dari upaya sosialisasi sebelumnya dan jika ingin untuk menganalisa perlindungan dalam pembentukan atau hanya perusahaan dapat mempengaruhi upaya sosialisasi. Dorongan untuk bersosialisasi dalam konteks dewasa dapat
dipastikan berbeda seperti tugas, paksaan, keinginan dapat digunakan. Selanjutnya dibacakan oleh Berdasarkan angka, pada tahun 2015 dengan jelas menyatakan bahwa platform sosial dan e-learning dalam skala global sedang meningkat-meningkatnya. Dengan demikian, 80% perusahaan Fortune 500 menggunakan platform sosial atau kolaboratif seperti Yammer, Twitter, atau Social Cash. Dan pada tahun 2012, peningkatan ekspektasi lebih dari 250% pengguna telah mendaftar untuk MOOC dari lebih 500 universitas dan lebih dari 4.200 kursus di seluruh Denmark. Dan selanjutnya itu evolusi manusia atau teknologi. Evolusi teknologi jauh lebih cepat daripada evolusi manusia. Konstruksi luar biasa dari platform baru dan lebih baik adalah cara yang hampir setiap hari, tetapi mereka tidak memiliki nilai dalam konteks sosialisasi pembelajaran atau otomatis. Jika aplikasi gagal terhubung ke pengguna hanya karena mereka ada di luar atau di layar dan tidak membuat siswa atau karyawan itu sendiri atau individu itu sendiri memperhatikan atau menggunakan si platform tersebut. Selanjutnya yaitu the learning triangle and social aspect of mastery learning. Di sini yaitu sesuai dengan teori pembelajaran umum menurut Knut Ehlers, semua pembelajaran terdiri dari 3 dimensi dan 2 proses. Salah satu dimensi yang ditampilkan adalah dimensi interaksi. Dimensi ini adalah tentang interaksi di antara individu dan di dunia luar. Pengembangan keterampilan sosial sebagai pembelajaran yang terjadi. Selanjutnya, yaitu ada mastery learning atau pembelajaran penguasaan, di mana pembelajaran penguasaan akan membantu pengguna melalui tugas, melalui pertanyaan, dan akhirnya melakukan tes itu sendiri. Metode ini memberikan dimensi, interaksi, dan sesuai dengan teori pembelajaran umum oleh Ehlers. Pembelajaran tidak akan berlangsung dari perspektif yang mencakup sosialisasi otomatis. Pengguna platform pembelajaran online unggulan yang tunduk pada metode ini cenderung gagal dalam mempertahankan hubungan sosial dasar sesuai dengan teori sosialisasi otomatis. Karenanya, persentase besar kecilnya dalam tingkat putus sekolah itu sangat besar. Yang kedua itu yaitu mastery learning online in a corporate world atau penguasaan pembelajaran online dalam dunia kerja. Metode pembelajaran ini yaitu tersebar luas di seluruh penyedia e-learning online atau pembelajaran daring dan di sektor swasta dalam kursus internal dan seminar web atau webinar dalam bisnis di seluruh dunia. Bahaya dari kurikulum yang dipandu dalam matriks pembelajaran penguasaan mungkin merupakan apresiasi presentasi dalam nilai tes, karena metode pembelajaran penguasaan didasarkan pada hasil tes individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu necessary solution of online learning atau solusi pembelajaran online yang diperlukan. Menurut Profesor Emeritus Alan Tate dari University UK, ia menyatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan pendidikan dalam skala global, pembelajaran online harus dipertimbangkan dengan serius, di mana pembelajaran online adalah satu-satunya platform online atau media, bahkan tempat yang akan dapat berisi sejumlah siswa yang sangat besar. Yang kedua yaitu e-learning paradigm where
do we go from here, atau paradigma dari e-learning, dan kemana kita pergi. Di sini, dalam artikel ini, fokusnya yaitu pada perbedaan antara keadaan saat ini pada e-learning di lingkungan online dan kondisi manusia di lingkungan saat ini. Solusinya adalah peluncuran kembali pengembangan teknologi pembelajaran online yang berfokus pada karakter manusia itu sendiri. Ada banyak yang bisa didapatkan dalam peluncuran ulang ini. Waktu, uang, sumber daya, dinamika dalam pembelajaran, dan seminar, bahkan dampak lingkungan. Yang terakhir yaitu perspektif. Sosial media dan pembelajaran adalah salah satu persyaratan yang sangat cepat yang dikembangkan teknologi saat ini. E-learning dan sosial media tidak hanya kata kunci sehari-hari, tetapi juga harapan kepada individu dalam belajar interaksi dan kolaborasi terlepas dari situasi kehidupan seperti siswa, orang dewasa, dan warga-warga lainnya yang sudah lebih senior. Karena interaksi dengan e-learning atau interaksi di media sosial tidak cukup dalam deskripsi seluruh kehidupan warga negara dalam kaitannya dengan kohesi dengan dunia digital. Pengenalan istilah e-learning adalah tepat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Studi kasus tentang sosialisasi otomatis dalam platform online menunjukkan individu tidak akan melanjutkan upaya sosialisasi jika tidak ada dasar untuk meniru yang signifikan. Hal ini menunjukkan pada fokus pada partisipasi individu yang aktif dalam sosialisasi mereka itu sendiri. Dan penghentian upaya sosialisasi adalah reaksi alami terhadap proses yang tidak akan melibatkan pesertanya, sehingga fokusnya pada paradigma e-learning itu sendiri berdasarkan keterampilan yang diperoleh manusia atau melekat dan bukan pada penemuan teknologinya. Sesuai dengan taksonomi sosialisasi otomatis, fokusnya harus pada menciptakan representasi yang kuat dan inklusif yang signifikan lainnya untuk memungkinkan para peserta atau para siswa itu sendiri yang melanjutkan upaya sosialisasi individu mereka dengan media online. Dalam kelanjutan kutipan Dencik, untuk memperhatikan fenomena yang diabaikan, fenomena di sini adalah tingkat putus sekolah yang umumnya terjadi atau seperti yang terlihat dalam studi kasusnya, rekanan tidak bersedia bersosialisasi. Jadi siswa-siswa itu sendiri tidak mau bersosialisasi. Dan tarif tidak hanya hasil dari metode yang tidak memadai atau dasar imitasi yang tidak mencakup, tetapi fenomena yang terjadi secara alami ketika individu menghentikan upaya sosialisasi itu sendiri. Selanjutnya, komentar dari jurnal ini yaitu menurut kami konten jurnalnya dan diskusinya cukup komprehensif, tetapi salah satu poin pada kata kunci e-learning tidak dijelaskan dan pelaksanaannya hanya partisipasi studi kasus karyawan saja. Seharusnya pelaksanaannya kepada mahasiswa atau siswa-siswa yang melakukan pembelajaran secara online atau secara daring itu sendiri. Sekian dari presentasi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.